Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan membahas bab 5 reaksi-reaksi kimia dan dinamikanya. Pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Oke, sebelum masuk ke reaksi kimia, kita ulas terlebih dahulu materi yang ada di kelas 7 mengenai perubahan fisika dan perubahan. Jadi di sini ada contoh ya, perubahan kimia dan perubahan fisika. Untuk perubahan kimia itu ada pembakaran, pembukaan, berkarat, kemudian ada reaksi di sistem pencernaan kita di dalam lambung. Kemudian perubahan fisika itu ada yang mencair contohnya, kemudian kertas yang robek, kemudian air yang mendidih dan memotong kayu. Contoh kertas disobek adalah perubahan fisika dan kertas dibakar adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang zat. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu dapat kembali ke bentuk semula atau reversible. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asal. Berbeda ya, jadi zat asal dengan zat akhir berbeda. Perubahannya tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga dengan irreversible. Reaksi kimia itu melibatkan yang namanya pereaksi atau yang disebut juga dengan reaktan. Merupakan zat yang digunakan sebelum reaksi. Contoh di sini ada zat yang sebelum digunakan yaitu adalah atau yang sebelum direaksikan ada beras dan air. Ya. Kemudian melibatkan yang namanya produk. Ya. Ini adalah hasil dari reaksi reaktan atau pereaksi. Jadi produk itu merupakan zat yang diperoleh setelah reaksi. Ini sebelum dan ini sesudah terjadi reaksi. Maka beras tambah air, ini tanda panah, ini menunjukkan perubahan zat yang baru jadi nasi. Mengapa reaksi kimia menghasilkan zat baru? Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada atom-atom yang terdapat pada zat-zat bereaksi. Oke, mari kita ambil contoh pembentukan air dari gas hidrogen dan oksigen. Nah, ini gambarnya. Ini adalah molekul atom hidrogen, kemudian ini adalah molekul atom oksigen. Kemudian nanti dia akan bergabung bereaksi menjadi yang namanya air atau H2. Dua bulatan berwarna biru yang ini yang saling menempel menunjukkan adanya ikatan dua atom hidrogen. Ini satu membentuk satu molekul gas hidrogen atau ini adalah H2. Kemudian reaksi pertama itu adalah hidrogen, reaksi kedua adalah oksigen yang saling berikatan membentuk satu molekul gas oksigen atau yang disebut ini H2 karena ada dua atom. Kemudian di sini setelah direaksikan ini disebut dengan reaksi. Nah, sebelah kanan ini adalah produk atau hasil yang telah direaksikan. Ini adalah air atau yang disebut dengan H. Baik oksigen maupun hidrogen di udara selalu berada dalam bentuk berpasangan seperti ini atau disebut dengan molekul diatomik. Molekul diatomik pada oksigen artinya dua atom oksigen saling berikatan untuk membentuk molekul yang stabil. Jadi oksigen itu yang ada di bumi itu berupa molekul diatomik atau selalu berpasangan menjadi O2. Maka apa yang terjadi? Nah, saat reaksi kimia terjadi, molekul gas oksigen memisahkan diri karena tertarik pada dua atom hidrogen. Oke, kita lihat yang tadi. Nah, ini oksigen ini akan tertarik ya oleh yang namanya hidrogen seperti ini. Akan memisahkan diri. Kemudian ikatan-ikatan antara atom mengalami perubahan sehingga menghasilkan molekul baru yaitu air. Kemudian sifat air yang dihasilkan sangat berbeda dengan sifat gas oksigen pun gas hidrogen. Ini adalah contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada pembakaran, berkarat, ada pencernaan ya di dalam lambung contohnya. Kemudian reaksi fotosintesis, kemudian baterai, fermentasi, mencuci tangan dengan sabun, kemudian memasak kue. Ini reaksi kimia yang sering terjadi ya kehidupan kita sehari-hari. Persamaan kimia. Persamaan kimia dimulai dengan menuliskan pereaksi. Jadi bahan awal ya, reaksi itu adalah bahan atau reaksi awal gitu, yang digunakan lalu diberi tanda anak panah dan diikuti oleh semua produk yang terbentuk. Persamaan kimia dapat ditulis sebagai berikut. Maka ini reaksinya, kemudian tanda panah atau anak panah ini menunjukkan perubahan ya menjadi sebuah produk. Jadi setiap persamaan kimia pasti ada yang namanya pereaksi dan ada hasilnya yaitu produknya. Dari contoh memasak nasi ya, maka persamaan reaksi dapat dituliskan sebagai berikut.
beras tambah air ini merupakan pereaksi. Kemudian nasi adalah produk. Jadi beras dan air itu adalah pereaksi. Yang diberi tanda anak panah akan berubah jadi produk yang baru atau nasi. Dari persamaan reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi antara beras dan air sebagai pereaksi menghasilkan nasi sebagai produk. Perhatikanlah bahwa dalam penulisan persamaan kimia digunakan tanda anak panah, ya. Yang digunakan bukan tanda sama dengan, kan ya. Kenapa bukan tanda sama dengan? Karena seperti kalian ketahui dari pembahasan sebelumnya, sifat-sifat reaksi tidak sama dengan sifat produk. Simbol untuk memudahkan para ahli kimia. Semua reaksi dituliskan dalam bentuk rumus kimianya. Misalkan untuk membentukkan molekul air dapat dituliskan persamaan reaksinya dalam bentuk kata-kata terlebih dahulu. Ya, untuk memudahkan kita buat kata-kata terlebih dahulu. Gas hidrogen ditambah gas oksigen, maka terbentuklah yang namanya uap air. Sementara itu persamaan reaksi dalam bentuk simbol. Nah, ini simbol ya. Simbol adalah sebagai berikut. 2H2 ditambah O2 akan menjadi H2O atau 2H2O. Kenapa di sini ada 2? Ya, karena di sini juga harus disamakan ya. Jumlah koefisien di sebelah kiri atau pereaksi harus sama dengan produk. Oke. Karena di sini O-nya ada 2, maka di sini kita tambahkan yang namanya koefisien 2. Jadi 2 dikali oksigen menjadi O, 2-nya O sama. Kemudian ini akan berubah menjadi H-nya menjadi 2 dikali dengan 2, jadi H-nya 4. Maka kita juga perlu menuliskan koefisien 2 di sebelah reaksi. Jadi H-nya ada 4. Dari persamaan di atas dapat diartikan bahwa 2 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul air. Tanda G pada persamaan di atas menunjukkan wujud zat yang direaksikan dan hasilnya semuanya. Wujud-wujud zat dan penulisan simbolnya. Wujud zat padat itu simbolnya adalah S, dalam bahasa Inggris itu solid. Kemudian air wujud zat itu simbolnya L yaitu liquid. Kemudian gas ini simbolnya adalah G, dalam bahasa Inggrisnya adalah gas. Kemudian zat yang telah dilarutkan dalam air disebut simbolnya itu adalah AQ, ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah aqueous. Seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama ada reaksi fotosintesis, kedua ada reaksi penguraian atau dekomposisi. Yang ketiga ada reaksi pembakaran, yang keempat atau reaksi pergantian tunggal, yang E ada reaksi pertukaran ganda atau reaksi kombinasi atau sintesis. Reaksi ini melibatkan lebih dari satu zat pereaksi. Oke, lebih dari satu ya, yang bergabung untuk membentuk produk yang merupakan gabungan dari kedua zat reaksi dengan rumus umum seperti berikut. Oke, A ditambah B, maka hasilnya A gabungan dari A dan seperti itu. Ya, ini pereaksi, dan ini adalah produk. Contoh pembentukan molekul air adalah salah satu reaksi sintesis. Selain itu, garam dapur yang kita konsumsi juga terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kombinasi. Itu sebagai berikut. Contoh di sini ada natrium ditambahkan dengan gas klorin, itu akan menjadi natrium klorida atau NaCl. Ya. Nah, ini bentuk natrium, kemudian ini adalah gas klorin, dan akan merubah bentuk zat baru yaitu NaCl yang biasa kita kenal dengan garam. Persamaan di atas dapat dituliskan dalam bentuk rumus kimia. Natrium bentuknya solid, Cl2 itu gas, dan akan menghasilkan zat yang baru atau produk baru yaitu NaCl dalam bentuk persamaan kimia di atas belum seimbang karena jumlah reaksi. Nah di sini ya, karena jumlah reaksi tidak sama dengan jumlah atom pada produk. Ini belum sama ya. Di sini Cl-nya ada 2. Nah, di sebelah reaksi. Untuk di sini di produk Cl-nya cuma ada 1, maka kita harus tuliskan angka 2 di sini. Seperti ini ya. Cl-nya juga ada 2. Kemudian ini akan berubah. Na-nya itu sama, akan dikalikan dengan 2 ya. Jumlah ininya, jumlah atomnya. Maka di sini di setelah reaksi juga Na-nya itu perlu ditambahkan dengan angka 2. Maka hasilnya akan seimbang. Yang kedua, reaksi penguraian atau dekomposisi. Jika reaksi kombinasi adalah proses pembentukan ya, atau tadi sintesis itu adalah pembentukan, maka reaksi penguraian adalah kebalikannya, yaitu suatu zat atau senyawa yang lebih kompleks atau lebih besar diuraikan menjadi zat-zat baru yang lebih sederhana. Bentuk persamaan reaksi penguraian secara umum adalah seperti ini. AB itu menjadi A
plus B ya. Nah, contoh reaksi penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Contohnya seperti ini adalah 2H2O ini menjadi 2H2 dan O2. Nah, ini adalah contoh dari penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Apabila kamu menuangkan minuman bersoda, pasti kamu menjumpai gelembung. Nah, seperti ini ya gelembungnya. Ada gambar di bawah ya. Ya. Ini adalah contoh dari reaksinya. Kamu juga mendengar bunyi gas yang terbentuk. Hal ini terjadi karena reaksi penguraian asam karbonat menjadi air dan gas karbon dioksida. Sesuai persamaannya di bawah seperti berikut. H2CO3 ya, ini anak panah diuraikan menjadi H2O air dan CO2 itu adalah karbon dioksida. Nah, seperti ini ya contohnya, contoh reaksi penguraian atau dekomposisi adalah minuman bersoda. Jadi ketika menuangkan ini minuman bersoda ini mengandung H2CO3, ketika dituangkan nantinya akan membentuk air ya, dan terbentuk yang namanya karbon dioksida. Timbul karena gelembung-gelembung tersebut. Yang ketiga ada reaksi pembakaran. Reaksi ini selalu melibatkan nyala api yang menghasilkan oksigen akibat pelepasan energi panas secara tepat. Reaksi ini terjadi saat menggunakan api untuk memasak. Kemudian pada saat proses pembakaran mesin kendaraan bermotor, seperti kemudian pesawat dan roket. Semua reaksi ini membutuhkan oksigen ya. Jadi pembakaran itu memerlukan yang namanya oksigen. Perbedaannya hanyalah jenis zat yang dibakar. Pada saat kita menggunakan gas LPG atau liquid petroleum gas yang ini ya, kita gunakan LPG ini untuk memasak biasanya. Nah, gasnya ini ada yang mengandung yang namanya gas propana. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan pemanfaatan gas metana ya, atau biogas, ini gasnya jenisnya gas metana. Jadi beda ya, ada gas propana, ini yang sering kita gunakan pada LPG ketika ibu kita memasak. Kemudian untuk gas metana ini adalah hasil dari biogas. Perhatikan perbandingan dua persamaan reaksi pembakaran gas pembakaran metana. Ini simbolnya adalah CH4 untuk metana dan propana itu adalah C3H8. Oke. Ini yang pertama ada CH4, ini metana ya. Metana. CH4 ditambah dengan oksigen karena setiap pembakaran memerlukan yang namanya oksigen. Akan berubah ya menjadi produk yang baru, yaitu munculnya karbon dioksida dan H2O dalam bentuk gas atau uap. Kemudian ini adalah propana yang bawah. Simbol propana, persamaan reaksi untuk pembakaran propana itu adalah C3H8 ditambah dengan oksigen. Oksigen karena pembakaran memerlukan oksigen, maka produknya itu sama, akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida dan H2O. Oke, kenapa propana ini jumlah karbon dioksidanya ini lebih banyak ya? Karena dari simbolnya, dari reaksi persamaannya juga di sini kita lihat bahwa untuk senyawa karbon yang dimiliki propana itu lebih besar ya. Ini ada 3, sedangkan untuk metana ini cuma ada 1. Maka hasil dari karbon dioksidanya pun nantinya akan lebih banyak seperti ini. Kalau ini karbon dioksidanya cuma 1 ya, 1 atom, kalau ini ada 3. B atau yang keempat, reaksi penggantian tunggal. Reaksi ini memiliki 2 reaksi yang salah satunya adalah unsur pengganti reaksi lain, sehingga dihasilkan unsur dan senyawa baru sebagai produk reaksi. Contoh reaksi penggantian tunggal ya, penggantian tunggal ini terdapat pada gambar berikut. Oke, di bawah kita lihat nanti di slide selanjutnya, yaitu reaksi antara paku yang terbuat dari besi atau unsur Fe yang ditempatkan dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Warna larutan tembaga 2 sulfat adalah biru. Nah, apabila dibiarkan dalam keadaan terendam, maka lama-kelamaan bagian paku yang terendam dalam larutan itu akan menjadi coklat kemerahan seperti warna tembaga. Ini adalah reaksi antara paku besi dengan larutan CuSO4. Oke, ini adalah Fe, yaitu besi atau paku. Kemudian ini adalah larutan CuSO4. Ya. Ini akan berubah menjadi seperti ini produknya. Nanti hasilnya maka akan membebaskan atom-atom atau ion Cu ya, nanti akan menempel di melapisi di bagian besi yang terendam di sini. Nah, larutannya akan berubah menjadi FeSO4. Maka reaksi yang terjadi dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Fe ditambah CuSO4 itu anak panah
menjadi FeSO4 ditambah dengan Cu. Nah, dari persamaan reaksi di atas terlihat bahwa atom tembaga Cu itu pada senyawa CuSO4 digantikan oleh atom Fe sehingga terbentuklah unsur bebas tembaga. Jadi di sini unsur bebas tembaga yang ini Cu ini menjadi unsur yang bebas ya, yang dapat melapisi besi yang ada di paku tersebut karena pakunya terbuat dari besi. Kemudian produk lainnya yaitu larutan besi 2 sulfat yang membuat warna larutan dari biru menjadi kekuningan. Oke, ini berubah warnanya ya. Warnanya biru karena ini adalah CuSO4 akan berubah menjadi warna seperti ini, warna kekuning-kuningan, yaitu FeSO4. Nah, ini dapat terjadi karena logam besi lebih reaktif atau mudah bereaksi dibandingkan atom tembaga sehingga besi mengambil alih posisi tembaga untuk bersenyawa dengan ion. Nah, ketika besi dimasukkan ke dalam larutan CuSO4, maka besi akan mengambil alih ya reaksinya karena lebih reaktan, lebih aktif seperti itu. Maka larutannya akan berubah menjadi FeSO. Kemudian yang kelima, reaksi pertukaran ganda atau metatesis adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang tak saling bereaksi, yang menghasilkan pembentukan produk dengan jenis ikatan yang sama. Reaksi ini digambarkan melalui skema berikut. AB ditambah CD maka menjadi AD dan CB. Ini adalah contoh reaksi pertukaran ganda atau metatesis. Ya, ini dapat dituliskan timba 2 nitrat ditambah dengan kalium ioida, kemudian anak panah. Ini akan menjadi timba 2 ioida dan kalium nitrat atau disimbolkan dengan PbNO3 ditambah kalium ioida itu Ki ya, menjadi PbI2 plus KNO3. Nah, reaksi yang digunakan dalam percobaan tadi itu larutan timba 2 nitrat atau PbNO3 dan larutan kalium ioida ya. Yang keduanya bening, tidak berwarna, tapi ketika kalium ioida dituangkan ke dalam timba 2 nitrat maka terlihat warna kuning yang menunjukkan terbentuknya larutan timba 2 ioida. Produk lainnya yaitu larutan kalium nitrat yang tidak berwarna. Apabila ditinggalkan beberapa saat maka padatan berwarna kuning timba ioida akan mengendap di dasar gelas ya. Di dasar gelas kimia tersebut yang digunakan. Nah, karena itulah reaksi metatesis juga sering disebut dengan reaksi pengendapan. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.